102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Ya, pendengar setia, kita masih di kesempatan hari ini untuk penanggalan 10 Maret 2025 dan juga bertepatan dengan hari ke-10 pelaksanaan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa di hari ini. Salam sehat semuanya dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar hingga saat berbuka nanti. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, hari ini ada dialog interaktif kembali di 102,3 Maros FM. Dan hari ini sudah hadir di studio Maros FM tamu istimewa kami, Bapak Kadis Kopurindak Kabupaten Maros, Bapak Haji Agustam SIP MSI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, Ya. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, salam sehat untuk semua. Ya, sehat semuanya. Dan hari ini kita dialog ini Pak, ini terkait yang tadi sudah kami sampaikan juga terkait apa hal menyangkut program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Kopurindak Kabupaten Maros. Salah satunya adalah program Centang Biru. Centang Biru. Nah, ini mungkin Pak Kadis sendiri bisa menjelaskan. Saat sekarang banyak pendengar kita di luar yang lagi mendengarkan, terkhusus para pelaku usaha yang memang terintegrasi langsung dengan program-program ini. Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan hal terkait program Centang Biru ini. Ya, baik Pak Tony, pemirsa. Ya, kami dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, ya, kembali di tahun 2025 ini menelurkan salah satu kegiatan atau program terbaru di Dinas. Kita beri nama Centang Biru. Centang Biru. Ya, ini kalau Centang Biru ini sebenarnya ya cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha. Oh, itu singkat Ya, kepanjangan itu dari kepanjangan Iya, dari iya. Centang Biru itu sendiri. Tetapi ya, program ini saya kira ini program inovasi, program kreativitas dari teman-teman di Dinas, yang mana program ini kemudian dikerjasamakan dengan pihak Maros FM. Iya. Nah, apa di dalam Centang Biru itu? Ya, ini merupakan salah satu wadah interaksi yang diproyeksikan dengan jangkauan yang lebih luas, ya, antara pemerintah daerah dan tentu saja para pelaku UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Maros. Ya, Centang Biru juga ini merupakan wahana pembinaan, ya, karena kita ketahui bahwa pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Maros itu memang jumlahnya banyak, sehingga dalam keterbatasan yang ada, ya tentu kita harus mencari alternatif. Bagaimana kita menciptakan suatu program yang bisa menjangkau pelaku UMKM dengan jumlah yang jauh lebih besar. Maka kemudian ya kita pilihlah salah satu media ini, Radio Maros FM. Iya. Ya, meskipun yang lain juga ada, misalnya melalui kita punya Instagram, kita punya grup WA, kemudian yang lain-lain sebagai ya itu sih untuk pendampingan dan penguatan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Maros. Ya, ini setalian dengan perkembangan zaman saat ini, Ya, jadi siap. begitu mudahnya untuk bisa disosialisasikan, mudah mengakomodir segala aktivitas kegiatan daripada UMKM. Sangat menarik sekali. Oke Pak, masih mau dilanjutkan tentang Centang Biru, tentu ini sangat menarik bagi pelaku usaha di luar sana. Baik. Ya, memang Centang Biru ini kita rancang untuk bagaimana menginspirasi juga para pelaku UMKM, baik yang akan memulai dari nol, kemudian yang akan naik kelas dari pelaku mikro ke kecil, Iya. Kecil ke menengah dan seterusnya. Nah, kita berharap melalui program ini itu terus bisa menginspirasi karena ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Iya. Hari ini adalah hari pertama. Ya, Centang Biru ini kita luncurkan bekerjasama dengan Maros FM. Ya, tentu saja nanti akan dilaksanakan secara berkelanjutan, berkesinambungan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, termasuk narasumber
dari pelaku UMKM itu sendiri. Ya, kita berharap dari mereka bisa saling berbagi. Ya, di samping narasumber-narasumber dari ya dengan kemampuan, kapasitas yang mumpuni, ya mereka juga kita harapkan bisa hadir di Centang Biru, para pelaku UMKM hadir di Centang Biru untuk mendorong, memotivasi sesama mereka. Ya. Ya, sehingga ya benar-benar para pelaku UMKM ini bisa mendapatkan rujukan, bisa mendapatkan cerita-cerita terbaik, sehingga mereka bisa lebih termotivasi, mereka bisa lebih terdorong untuk memulai usaha, mengembangkan usaha, dan kemudian naik ke kelas yang lebih tinggi. Saya kira begitu. Iya, menarik sekali. Ini Bapak Ibu sekalian yang saat sekarang lagi bersama kami di 102,3 Maros FM yang juga memantau melalui streaming online di seluruh tanah air. Tentunya dunia usaha ini memang menjadi sesuatu yang sangat digencar, digalakan oleh pemerintah pusat ke daerah sampai dengan termasuk juga di Kabupaten Maros ini untuk tentu berhubungan dengan sektor ekonomi di tengah-tengah bangsa. Oke, pendengar setia tadi sudah disampaikan terkait Centang Biru. Jadi Centang Biru adalah sebuah program di mana di situ disampaikan bahwa menyangkut cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha, bagian daripada kepanjangan daripada program ini sendiri dalam kaitan menggerakkan UMKM. Peran strategis Dinas Koperindak Kabupaten Maros mendukung visi Maros Sejuk. Ya Pak Kadis, sebelum kita lebih jauh terkait program ini, masih ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Kita masih tetap di 102,3 Maros FM pendengar setia, dan sebentar kita akan lanjutkan kembali. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Ya, pendengar setia, masih di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Lewat frekuensi ini melalui dialog interaktif bersama Bapak Kadis Koperindak Kabupaten Maros, Bapak Haji Agus Tam, SIP MSI, ini terkait program Centang Biru, program di mana Dinas Koperindak mengambil peran dalam pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Maros bagi para pelaku dunia usaha. Nah, kembali ke Pak Kadis, ini terkait program yang sudah dicanangkan ini. Lalu seperti apa? Bagaimana peran langsung dari Dinas Koperindak sendiri mengambil bagian dalam program Centang Biru ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik Pak Tony, para pendengar. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros sesungguhnya merupakan salah satu perangkat daerah yang diberi tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan, khususnya pada bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan. Di samping tugas itu, ya tentu Dinas Koperindak juga sebagai pengampuh pelaksana dalam rangka mewujudkan misi Bupati, visi dan misi Bupati. Salah satu misi Bupati yang diampuh oleh Dinas Koperindak yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Nah, Pak Tony, di samping misi Bupati, tentu saja Bapak Bupati mempunyai beberapa agenda-agenda unggulan, ya, yang telah disampaikan pada saat-saat sebelumnya. Nah, dari agenda unggulan Pak Bupati ini, tentu Dinas Koperindak juga mengampuh beberapa agenda tersebut. Ya, antara lain, yang pertama, ya, agenda unggulan Pak Bupati yang diampuh oleh Dinas Koperindak yaitu pembangunan Creative Center dan startup untuk ya para pelaku wirausaha baru. Nah, itu salah satu agenda unggulan Bapak Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsi kami di Dinas Koperindak. Yang lain dari agenda unggulan Pak Bupati yaitu pemberian bantuan sarana dan prasarana. Ya, selanjutnya fasilitasi ya modal usaha
dan pemasaran produk UMKM. Oh, luar biasa sekali tentu. Iya. Ya, ini sangat mendukung para pelaku dunia usaha. Jadi tidak harus berpikir sempit, namun ada peluang yang memang diberikan oleh Dinas Iya. Koperindak di sini. Ya, betul, Iya. menarik sekali, Pak. Ya. Iya. Dilanjutkan, Pak. Ya, baik Pak Tony. Nah, itu adalah posisi Dinas Koperindak, bahwa Dinas Koperindak ini melaksanakan misi itu, kemudian melaksanakan agenda-agenda bulan Bapak Bupati tersebut. Nah, dalam melaksanakan misi maupun agenda unggulan Bapak Bupati ini, tentu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan ya tidak secara mandiri berjalan. Tentu bantuan daripada stakeholder, teman-teman perangkat daerah yang lain. Tetapi khusus di Dinas Koperindak, ya kami dibantu oleh beberapa bidang. Di dalamnya ada bidang UKM, ada bidang koperasi, ada bidang perindustrian, Ya. ada juga bidang perdagangan. Nah, terkhusus untuk bidang UMKM ini, Pak Tony, Ya. kami di Kabupaten Maros khususnya juga dilengkapi sebagai adanya lembaga-lembaga yang mendukung program atau pencapaian misi dan agenda unggulan Bapak Bupati ini, yaitu kami di Kabupaten Maros ini ada yang namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Pusat Layanan Usaha Terpadu. Ya, baik ya. Kita ada perangkat yang namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu, yang mana PLUT ini ya mempunyai fungsi untuk melakukan fasilitasi kepada pelaku UMKM. Ya. Ya, ya. Apa itu di PLUT itu? Di PLUT itu di sana ada yang setiap hari standby 5 konsultan dengan Ya. berbagai keahlian masing-masing. Jadi siapapun pelaku UMKM yang membutuhkan konsultasi terkait bagaimana membangun usaha baru, mengembangkan usaha, Ya. kemudian mencapai posisi-posisi terbaik, boleh mereka datang berkonsultasi di PLUT ini. Ya, seperti itu. Terus PLUT ini juga mempunyai fungsi dalam hal pelaksanaan pelatihan-pelatihan. Kita punya sarana ini, alhamdulillah cukup memadai untuk pelaksanaan fungsi tersebut. Jadi terkadang pelatihannya bisa dilaksanakan langsung di area PLUT tersebut, Pak, ya? Bisa. Ya. Jadi di samping konsultasi secara personal, bisa juga secara berkelompok konsultasi itu di sana juga bisa dilakukan pelatihan. Ya, tentu dengan tema-tema yang ya bisa saja secara dinamis berubah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan para pelaku UMKM ini. Nah, yang lain di Dinas Koperindak ini juga kita dilengkapi dengan apa yang disebut dengan rumah kemasan. Ya, rumah kemasan ini ya tentu juga sebagai alat dari Dinas Koperindak ini untuk memfasilitasi para pelaku UMKM. Ya, dalam hal ya mungkin bisa kita bantu bagaimana kita membuatkan desain produk. Ya. Ya, ini di rumah kemasan bisa kita bantu para pelaku UMKM ini untuk mendesain produk, karena kita paham bahwa ya tentu saja desain produk ini ya katakanlah mewakili produk itu sendiri. Ada kemungkinan pelaku usaha ini mungkin kurang pengetahuan untuk hal ini atau kurang ditunjang dengan fasilitas yang mereka miliki. Nah, ini bisa dilayani oleh Dinas Koperindak begitu, Ya, Pak, ya? bisa melalui misalnya fasilitasi desain produk ini, desain kemasan ya, desain kemasan produk ini, ya tentu kita akan memberi desain yang sedemikian rupa, ya tentu saja bisa mendorong minat orang untuk tahu apa sih ini sehingga mereka harus membeli barangnya. Memiliki daya tarik. Ya, memiliki daya tarik terhadap barang itu. Ya, tentu juga di sana kita juga sudah punya alat untuk sebenarnya pembuatan kemasan itu sendiri. Ya, kita di samping memberi bantuan desain kemasan, sebenarnya di sana juga sudah memungkinkan untuk dilakukan pencetakan kemasan. Seperti itu, Pak Tony. Iya. Nah, tapi ada lagi, Pak. Masih ada satu lagi. Bahwa Dinas Koperindak juga
saat ini difasilitasi dengan apa yang namanya sentra industri aren. Ya. Sentra industri aren. Iya. Iya. Ya, jadi sentra industri aren ini juga sebenarnya untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengembangan gula aren. Dalam hal pengembangan gula aren ini, Pak Tony, alhamdulillah dari segi produk, dari segi produk dibanding dengan permintaan yang ada, sesungguhnya permintaan itu sangat banyak, sehingga keterbatasan sumber daya termasuk bahan baku, karena bahan bakunya ini tergantung dari dari air nira dan mungkin hanya di area tertentu, daerah tertentu. Areanya juga ini ada di Kecamatan Tompobulu. Jadi saat ini sentra gula aren ini masih baru berada di daerah Tompobulu. Iya. Apakah ada kemungkinan ke depan ini bisa dikembangkan lagi dari tempat lain atau seperti apa rencana Diskoperindak, Pak? Khusus untuk sentra industri aren ini, Pak Tony, memang untuk Kabupaten Maros ini untuk sementara ini cukup di Tompobulu. Cuma memang yang akan kita pikirkan ke depan ini bagaimana bahan baku daripada pembuatan gula aren itu sendiri bisa terpenuhi, sehingga permintaan pasar yang begitu banyak itu sepenuhnya bisa kita bisa penuhi. Iya. Seperti itu, Pak Ton. Iya. Oke, ya menarik sekali pendengar setia. Ini hal-hal yang sebab bagian daripada program yang dicanangkan oleh Diskoperindak. Nah, kalau tadi tentu ini terkait flood, kemudian rumah kemasan, ini adalah salah satu wadah untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Dan juga di awal tadi kita sudah sempat berbicara dengan Pak Kadis terkait bagaimana bisa menaikkan level dari mungkin usaha yang kecil, kemudian menengah, dan selanjutnya seperti. Oke, ya Pak Kadis, menarik perbincangan kita hari ini, dan kita masih punya waktu untuk sama-sama di dialog kita hari ini terkait UMKM, khususnya program Centang Biru. Centang Biru, cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha. Ya pendengar setia, saya Tony masih bersama Anda dan juga bersama Pak Kadis selaku narasumber kita hari ini dalam dialog interaktif bersama Maros FM dan Dinas Koperindak Kabupaten Maros. Sebelum kita lanjut lagi, kita kembali dengarkan lagu berikut ini. 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Masih di dialog interaktif kita bersama Bapak Kadis Koperindak Kabupaten Maros. Untuk hari ini bersama Bapak Haji Agustam SIP MSI. Ini dialog terkait UMKM, khususnya program Centang Biru, salah satu program yang dicanangkan oleh Dinas Koperindak Kabupaten Maros. Ini cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha. Masih bersama tamu istimewa kami, Bapak Kadis Koperindak, Bapak Haji Agustam SIP MSI. Ya Pak Kadis, ini tadi sebelum satu lagu tadi kita sempat berbicara mengenai adanya layanan-layanan yang diberikan oleh Diskoperindak untuk pelaku usaha, dunia usaha yang memang mungkin mereka masih pada level tahap awal. Nah, seperti apa informasi-informasi tadi sudah disampaikan. Tadi juga ada terkait konsultasi. Nah, ini yang diberikan nih, bagaimana perihal konsultasi ini Pak, yang ada di Flood, kemudian juga yang ada di rumah kemasan. Mungkin saya tanya, ini berbayar nggak Pak ya? Ya, baik Pak Tony, para pendengar. Ya, memang dari apa yang saya sampaikan tadi ya, memang saat ini saya mau menyampaikan bahwa layanan-layanan yang diberikan oleh kita, baik itu melalui Flood, rumah kemasan, itu tidak berbayar sama sekali. Ya, jadi tidak ada jasa konsultasi, pelatihan boleh dimanfaatkan gedungnya, seperti itu, dan kemudian kita tidak memungut biaya terhadap hal-hal tersebut. Nah, itu untuk pelaku di Flood. Sementara di rumah kemasan, ini juga tidak berbayar ini Pak Tony. Jadi jasa desain kemasan produk itu juga tidak berbayar. Ya. Nah, khusus untuk pencetakan kemasan,
sebenarnya kita mau awalnya merencanakan untuk setiap pelaku UMKM yang baru memulai untuk mendesain produk, kemasan produknya itu kita mau beri bonus beberapa lah kemasan yang kita cetakkan untuk pelaku tersebut. Nah, akan tetapi Pak Tony, ya ini kita kena efisiensi, sehingga beberapa kegiatan yang kita sudah rencanakan ini harus tertunda pelaksanaannya. Jadi khusus untuk pencetakan kemasan, untuk saat ini kami tetap bisa melakukan pencetakan itu, tetapi tentu dengan bahan atau materi dari materialnya itu dari pelaku. Ya itu tadi yang tadi saya bahannya sampaikan. diberikan. Iya. Oke. Yang tadi itu saya sampaikan. Sebenarnya kita merencanakan untuk memberikan semacam bonus tanpa berbayar sekalian. Ya, tetapi karena ya ada efisiensi, beberapa kegiatan-kegiatan kami ya harus dipending untuk sementara waktu. Periode saat ini. Iya. Gitu, Pak. Oke. Ya, jadi pendengar setia, khususnya Anda pelaku usaha, ini tentu sangat menarik, bisa untuk konsultasi, namanya pelatihan, bimbingan. Jadi pengembangan usaha itu untuk terkait tadi juga disebutkan untuk mungkin mau menaikkan level dan memang sudah berada pada posisi yang memang sudah lebih berkembang setelah menjalani fase-fase awal. Oke, ini tentu menarik sekali Pak Kadis. Kita masih terkait hal ini. Ini kan tadi ada banyak, ini program ini ada banyak hal-hal yang memang sudah Pak Kadis juga jelaskan. Nah, kembali mungkin bagaimana Diskoperindak menjalankan peran tersebut terkait hal yang sudah Bapak jelaskan tadi ini. Ya. Baik Pak Tony, kami memang tadi sampaikan bahwa program Centang Biru ini adalah hari pertama diluncurkan, kemudian kami menjelaskan apa itu Centang Biru, kemudian bagaimana posisinya Dinas Kuperindak, dan kemudian sekarang bagaimana Dinas Kuperindak ini menjalankan peran tersebut. Nah, secara kelembagaan kami di Kuperindak juga telah mengagendakan beberapa kegiatan-kegiatan pengembangan UMKM, yaitu kegiatan yang berorientasi pada peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil. Nah, untuk mencapai hal tersebut, ya kami telah membentuk inkubator usaha mikro. Ya, dari pelaku-pelaku UMKM yang ada, kemudian kita melakukan identifikasi. Ya, tentu saja ini masih terbatas, Pak Tony, karena jumlah UMKM kita ini juga memang lumayan banyak. Nah, kita membuat inkubator usaha mikro dengan harapan bahwa melalui inkubator ini kemudian bisa menghasilkan keluaran yang nyata. Ya, dari usaha mikro kemudian ada perkembangan-perkembangan yang kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat bahkan pada akhirnya ya memungkinkan untuk bisa naik kelas ke usaha kecil. Itu melalui pengembangan UMKM. Terus ini Pak Tony, kita juga punya program atau kegiatan pemberdayaan UMKM. Jadi pemberdayaan UMKM ini ya kita melakukan penguatan kelembagaan. Kita juga melakukan pendataan UMKM, kemudian menjalin kemitraan, ya memberikan kemudahan perizinan serta peningkatan kapasitas atau memberikan pemahaman, meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM. Nah, Pak Tony, saya ingin menyampaikan juga kepada pendengar bahwa di Kabupaten Maros saat ini terdapat, ya ini dari data yang sudah terverifikasi nih Pak Tony. Kami ingin memberi data bahwa saat ini, ya ini yang terdaftar, Pak. Ini yang sudah terdaftar dan sudah mempunyai NIB. Ya, ini yang sudah terdaftar dan mempunyai NIB, yaitu ya pelaku usaha mikro itu sendiri ya sebanyak 19.810 Kabupaten Maros. Se-Kabupaten Maros. 19.000 ya. Ya, 19.810. Ya. Untuk pelaku usaha kecil ini ada 2.605. Ini datanya ini sudah terverifikasi ini.
Kemudian pelaku usaha menengah itu ada 331. 331 Ya, sementara untuk pelaku usaha yang sudah tergolong besar ini ada 505 pelaku usaha besar yang ada di Kabupaten Maros. Sehingga Pak Tony, ketika kita akumulasikan dari 4 klasifikasi ini di Kabupaten Maros ini terdapat 23.251 pelaku usaha. Ini valid, terverifikasi dari 14 kecamatan di 14 Kabupaten. Wow, luar kecamatan biasa. Iya, iya. Sudah memiliki legalitas. Sudah memiliki NIB Ya, juga. NIB juga. Ya. Sesungguhnya dari 23.251 ini, ya sementara ini kami masih mempunyai pekerjaan rumah. Bahwa masih ada sebenarnya pelaku UMKM yang terus kita lakukan pembinaan untuk mereka bisa mendaftarkan supaya bisa secara legal mereka bisa dinyatakan pelaku UMKM. Nah, dalam hal ini kami ya dari Dinas Kuperindak terhadap pelaku UMKM yang belum memiliki INB ini, tentu kami melakukan upaya fasilitasi, membantu mereka, mendampingi mereka untuk mendaftarkan usahanya. Ya, ini juga gratis ini Pak Tony. Wah. Ya. Ini jemput bola Pak. Artinya mereka harus datang atau memang ada tim juga yang bisa langsung jemput bola untuk pendaftaran itu? Ya. Untuk kegiatan ini, ya kami juga ini kan bisa dilakukan oleh dinas dan di Plut juga bisa melakukan itu. Ya, di Plut. Ya, kalau misalnya di Plut ada pelaku yang melakukan konsultasi dan kemudian ternyata pelaku ini belum mendaftarkan produknya, bisa juga langsung difasilitasi di situ, di Plut. Ya, di kami juga di dinas juga bisa ada ruang yang terbuka setiap hari bagi pelaku usaha yang menginginkan bimbingan, membutuhkan pendampingan. Ya, kita senantiasa siap melakukan membantu mereka untuk penerbitan itu. Jadi secara ini untuk pendaftaran tentu kan yang namanya orang ingin melakukan usaha itu perlu ada legalitas pendaftaran. Jadi tadi ada poin-poin ibaratnya ada checkpoint untuk bisa melakukan pendaftaran. Apakah mungkin bisa melalui Plut sana, kemudian juga yang ada di rumah kemasan barangkali juga melayani untuk hal itu. Lalu terintegrasi langsung dan langsung bisa melalui ruang di dinas Koperindak itu. Jadi dalam hal ini Pak Tony, kita hanya melakukan fasilitasi. Kita mendorong, kita memberi petunjuk, mendampingi pengisian formnya. Tetapi pada akhirnya ini kan nanti akan NIB ini akan dikeluarkan oleh instansi dalam hal ini dinas perizinan. Jadi nanti keluarnya di situ. Tetapi ya peran kami di sini ya mendorong ya pelaku-pelaku usaha yang belum memiliki legalitas untuk untuk mendaftarkan usaha mereka. Dan ini sebenarnya yang 23.251 ini jadi tadi masih ada atau masih banyak sebenarnya yang sudah kita data, tetapi sementara ini kita terus mendorong masih dalam proses untuk kelengkapan legalitas mereka. Ya, legalitas usaha mereka. Iya. Pak Kadis, ini tadi sempat jelaskan ada sekitar 23.251. Ini mulai dari usaha mikro, usaha kecil, menengah dan juga besar. Nah, terkait hal ini untuk bisa skala menentukan bahwa ini masih tergolong mikro, ini mungkin saya juga ini awam ini Pak, ini mikro, ini kecil, ini menengah atau besar, itu mungkin ada standar skala untuk bisa menentukan bahwa ini sudah masuk di ibaratnya di tipe yang itu bagaimana itu seperti itu Pak ya? Baik Pak Tur, jadi memang kita khususnya di Dinas Koperindak ini berdasarkan daftar kegiatan yang ada ini memang kita ini fokus kepada pelaku usaha yang masih memulai. Ya, ini yang masih baru memulai. Kita lebih fokus ke situ sebenarnya. Kemudian kita lakukan pendampingan secara terus-menerus. Nah,
dalam hal fokus kita ke situ, ya inilah yang tadi juga saya maksudkan, kita membentuk inkubator usaha. Nah, kita ada yang namanya kelas entrepreneur atau keren. Ya. Ini kelas entrepreneur ini kalau misalnya kita biasa menyebutnya keren, kelas entrepreneur. Nah, peserta atau anggota keren inilah yang kemudian kita dampingi secara terus-menerus. Ini sudah ada tim yang memang disiapkan untuk dengan tetap secara simultan mendampingi. Ini yang biasa. kita dampingin terus melalui kelas entrepreneur ini dalam banyak hal. Misalnya memberi pelatihan terkait masalah penggunaan digital. Artinya pencatatan-pencatatan yang selama ini yang dilakukan masih secara manual, ya kita kumpulkan mereka, kemudian kita beri pelatihan untuk bagaimana mereka beralih dari sistem yang manual menjadi digital. Mengikuti perkembangannya. Mengikuti perkembangannya. Dan alhamdulillah Pak Tony, dengan cara seperti ini kita sudah bisa mengikuti perkembangan mereka. Masalah-masalah mereka bisa dikonsultasikan kembali. Kemudian omset mereka bisa sudah langsung berdampak pada omset Apa yang mereka belum lakukan selama ini, kemudian setelah kita melakukan pendampingan, ya alhamdulillah mereka benar-benar sudah bisa merasakan progresnya kelihatan. Mereka ini sekarang saya sudah tahu. Ternyata keuntungan bersih saya bulan ini ternyata sekian. Ketika saya menjalankan usaha itu dengan metode masih manual atau juga mungkin belum mengikuti perkembangan ini, beda ketika migrasi ke sistem yang lebih digital, lebih maju lagi. Pasti Pak. Nah, di samping itu Pak Tony, kita materi-materi juga yang kita berikan kepada khususnya yang kelas entrepreneur ini. Nah, ini kan kita harapkan kelas entrepreneur bisa menjadi menjadi perpanjangan tangan kita nanti untuk menginspirasi yang lain. Ya, karena kan kemampuan sumber daya yang ada di kami di dinas ini kan juga terbatas. Sehingga belum sepenuhnya semua yang 23.000 ini bisa lakukan pendampingan langsung sekaligus. Tidak bisa. Minimal mereka bisa menjadi saluran informasi. Siap. Okay. Dari situ juga untuk menjaga konsistensi mereka, ya kami juga biasa melakukan pertemuan-pertemuan dengan menghadirkan para pelaku-pelaku usaha yang sukses. Jadi kita tujuannya apa? Supaya mereka bisa termotivasi, menginspirasi mereka. Ini yang benar-benar kita bina ini, menginspirasi mereka bahwa ya kita ini jangan cepat berputus asa. Ketika kita jatuh, ya tentu satu-satunya seolah sudah berakhir, padahal ada ruang-ruang yang bisa. Betul. Nah, ini kita hadirkan orang-orang sukses dengan berbagai dinamika pertumbuhannya mereka, jatuh bangunnya mereka, dia ceritakan. Sehingga ya kita berharap pelaku UMKM ini yang kita bina ini ternyata memang harus berproses. Harus berproses itu. Nah, di samping itu ya kita juga bekerja sama dengan pihak yang lain, misalnya perbankan. Ya, dulu pelaku kita masih jarang yang menggunakan pembayaran digital melalui QRIS itu Pak Antoni. Nah, kemudian kita ajak mereka kerjasama dengan pihak perbankan memperkenalkan itu, dan alhamdulillah ya mereka pada akhirnya sudah bisa semua usaha mereka ini sudah ada QRIS. Jadi memudahkan proses pembayaran yang tadinya mungkin manual dan uang digital. Betul. Jadi mereka tidak lagi harus tunai. Ya kan terkadang juga kita ini Pak Tony kan kalau kita ke tempat tertentu kita lupa bawa tidak uang selamanya tunai. Kita bawa uang. Tetapi HP ini. Nah, ini yang biasa kalau kita lupa bawa HP ya dibela-belain. Balik ambilnya, tapi kalau dompet ya udah biarin. HP di sana semuanya mudah ya. Dengan jari selesai dompet digital. Ya, sehingga dengan demikian ya pelaku-pelaku usaha ini
ya meskipun pelanggan tidak membawa tunai, ya tetap mereka bisa melakukan transaksi. Nah, seperti itu Pak Tori. Iya, artinya menjadi satu kemudahan-kemudahan yang diberikan. Jadi kerjasama yang sudah dibangun, konsultasi-konsultasi yang bisa disampaikan ini sangat memudahkan. Nah, Bapak, Ibu sekalian pelaku dunia usaha, saya kira banyak hal yang sudah kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, khususnya juga yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa khususnya bagi pelaku usaha yang memang masih pemula, ini banyak hal yang bisa Anda manfaatkan, termasuk bantuan-bantuan yang bisa diberikan berupa konsultasi dan pendampingan, ada PLUT, ada rumah kemasan, kemudian juga pendaftaran NIB. Jadi tadi jumlah ini saya tegaskan kembali pendengar setia bahwa jumlah pelaku usaha yang ada saat ini terdaftar di Kabupaten Maros ini sudah sesuai yang disampaikan oleh Pak Kadis, ada 23.251 pelaku usaha dan ada yang masih beberapa masih dalam tahapan untuk penyelesaian NIB. Ya Pak Kadis, ini menarik sekali perbincangan kita hari ini. Semoga ini bisa terus menginspirasi dan terus membantu peningkatan dunia usaha bagi pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Maros. Dan silakan bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan hal-hal tersebut nanti bisa langsung bertemu dengan tim dari tim Disko Purhinda. Oh ya, ini ada Ibu Silvi rupanya sempat WA, adakah tips penambah pelanggan baru agar omset bisa bertambah lagi? Ini ada satu pertanyaan ini dari Ibu Silvi ya. Ini baru saja WA-nya. Apakah adakah tips untuk menambah pelanggan baru agar omset bisa bertambah lagi? Ini waktu yang terbatas, mungkin bisa sedikit ada ini tips ini dibutuhkan dan bisa didengarkan juga bagi pelaku usaha yang lain. Ya, baik Pak Tony, Bu Silvi. Ya, saya sebelumnya ingin menyampaikan bahwa centang biru ini adalah awal. Yang kami sampaikan di sini ini adalah penyampaian secara makro. Ya. Ke depan pada centang biru berikutnya itu akan lebih mengerucut. Pembicaranya itu adalah orang-orang pelaku, orang-orang teknisi, mungkin juga akademisi, dan pelaku usaha itu sendiri. Kalau ini Bu Silvi katanya dia dari usahanya warkop nih Pak. Iya, ya nanti ya bisa jadi nanti Bu Silvi ya bisa kita jadikan narasumber juga mungkin. Iya, Bu Silvi ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Silvi ya memang terkait dengan pengembangan usaha ya tentu saja banyak faktor. Ya, yang pertama tentu dari produk itu sendiri. Ya, produknya seperti apa? Segmen pasar yang dituju itu siapa? Sangat perlu. Ya, itu harus dianalisa. Kemudian termasuk posisi penempatan usahanya itu strategis atau bagaimana, itu juga perlu menjadi pertimbangan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Ya, rasa, kemasan, kemudian layanan. Iya. Ya, terkadang pada awalnya pelanggan kita banyak. Tetapi ketika sambil jalan itu ternyata layanan kita dirasakan oleh pelanggan kita kurang memuaskan, kurang sesuai dengan tidak sesuai, ekspektasi. Ya biasanya mereka mencari tempat yang lain. Ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan. Ya, tetapi pada intinya bahwa kami harus menyampaikan bahwa yang namanya pelaku usaha tidak boleh mudah menyerah. Ya, harus ketika dia jatuh maka harus dicamkan bahwa ketika kita jatuh satu-satunya jalan adalah bangun dan bangkit kembali. Iya. Saya kira begitu. Ini Ibu Silvi mungkin sudah mendengarkan juga dan memang tadi mengatakan sementara monitor ini usaha warkop di Jalan Poros depan SPBU Tambua. Ini Tambua berarti arah ke Pangkep ya? Iya. Oke. Itu sudah disampaikan dan juga ini seperti tadi penyampaian hal yang sifatnya global bahwa ini berhubungan mungkin letak strategis atau juga layanan, kemudian juga cita rasa, hal-hal ini menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian juga. Ya, oke lah. Bapak Ibu sekalian, waktu kita terbatas. Menarik jika kita mau berbicara masalah usaha UMKM dan juga pengembangannya, mungkin itu akan banyak hal yang bisa kita gali bersama dan bisa kita dapatkan bersama. Namun kita dibatasi dengan waktu. Ya, Pak Kadis, ya terima kasih banyak bersama timnya hari ini. Sebenarnya Pak Kadis ya hadir sendiri, ada beberapa tim dari UMKM yang memang hadir bersama kami di studio ini. Khususnya juga ada my brother Pak Fahmi.
Selamat siang, sehat selalu Pak Fahmi. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk waktunya. Hari ini kita sudah bisa bincang-bincang. Semoga ini bisa membantu para pelaku usaha yang ada di luar sana yang sedari tadi memantau perkembangan dialog kita. Nah, semoga juga bisa menginspirasi, memberi semangat bagi semuanya. Dan ini adalah tahap awal. Perbincangan kita adalah tahap awal dan mungkin kedepannya setiap hari Senin dan Kamis. Jadi Kamis nanti mungkin kita menghadirkan pelaku usaha itu sendiri, kemudian dilanjutkan lagi dengan para stakeholder yang ada terkait pengembangan usaha ini. Ya, pendengar setia. Oke, Pak Kadis, mungkin ini closing statement sebelum kita tutup. Ya, baik Pak Tony. Ya, sebelum kita mengakhiri, saya tentu saja ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda atas dukungannya selama ini kepada kami di Dinas Koperindak. Tanpa arahan, tanpa dukungan dari mereka-mereka yang orang hebat ini, ya tentu kami merasa sepi. Ya, termasuk juga kepada Maros FM. Kami memilih Maros FM ini sebagai salah satu mitra nanti dalam bagaimana kita melakukan pembinaan, karena kami ini salah satu tugasnya memang kita melakukan pembinaan. Mudah-mudahan melalui media ini, ya jangkauannya bisa benar-benar jauh lebih luas, lebih banyak, dan tentu saja pada akhirnya lebih banyak lagi yang terinspirasi untuk memulai usaha, untuk mengembangkan usaha yang tentu saja orientasinya bagaimana mensejahterakan keluarga mereka. Amin. Demikian. Iya. Oke, pendengar setia, demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Kadis Diskoperindak ini, Bapak Haji Agustam SIP MSI selaku Kadis Koperindak Kabupaten Maros di tanggal 10 Maret 2025 dalam program dialog bersama UMKM. Dan kembali kami ingatkan bahwa saban hari Senin jam 1 siang sampai jam 2, kemudian hari Kamis juga dilaksanakan dialog ini, dan pastikan tetap di frekuensi ini di 102,3 Maros FM juga melalui streaming online. Oke, selamat siang semuanya dan terima kasih sekali lagi Pak Kadis bersama tim untuk waktunya hari ini sudah berbagi inspirasi bagi pendengar setia kita. Dan pendengar setia, kita tetap di 102,3 Maros FM, kita lanjutkan rangkaian kegiatan kita. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasanya, semoga puasanya lancar dan senantiasa sehat selalu.